Sudah bisa mulai kok Bu Isti? Iya, bisa. Kita mulai dari kasus pertama ya. Ya, Ini kan nanti waktunya 15 menit untuk kasus pertama. Langsung dilanjut kasus kedua berarti ya Bu Ari ya. ya. Berarti 30 menit itu untuk 2 kasus, sedangkan refleksinya nanti tinggal menambahi gitu waktunya. Mm-mm. Ya. Bagaimana Bu Ari, sudah siap? Ya sudah. Nah, saya ya. Kita mulai ya Bu Ari ya. Ya sebentar Bu, sebentar. Oh, belum. Ya. Ya sudah, silahkan Bu Isti dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini langsung ke kasusnya apa kita Oh, memperkenalkan materi dulu? Maksudnya oh kasus enggak. pertama tentang apa gitu, Bu Hari? Oh sepertinya langsung saja ya Bu, Oh, langsung berarti? saja ya. Ya langsung, Untuk langsung. kasus pertama ini saya istiqomah bertindak sebagai coach, sedangkan Ibu Ari Agustiadi sebagai coachee dengan permasalahan yang ada di kelasnya Bu Ari. Kita mulai ya. Eh, saya ulangi lagi. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Istiqomah. Iya, bagaimana kabarnya ini Bu Ari? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Istiqomah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bagaimana dengan kabarnya Bu Ari, siswanya Bu Ari di kelas? Sehat semuanya Bu Ari? Alhamdulillah, untuk kondisi siswa saya di kelas sehat, kondusif, tetapi masih ada beberapa yang mengganggu pikiran saya, Bu. Mengganggu, apa kira-kira ya Bu yang mengganggu pikiran Bu Ari nih? Mungkin saya bisa membantu. Oh iya, ini sebelumnya mohon maaf ya Bu, jadi mengganggu waktunya sebentar. Saat ini yang mengganggu pemikiran saya itu, yang membuat saya kurang nyaman, tadi saat pelajaran pertama ada siswa saya yang bernama Budi, itu terlambat sekolah. Nah, dia itu sering sekali terlambat sekolah dikarenakan mungkin telat bangun seperti itu. Jadi, nah karena telat bangun tersebut, jadinya dia ketinggalan pelajaran. Nah, saya khawatir jika itu terjadi terus-menerus, nanti Budi akan ketinggalan pelajaran seperti itu, Bu. Oh, jadi Bu Ari ini memiliki permasalahan terkait dengan rasa yang tidak nyaman ya yang dilakukan oleh salah satu siswa yaitu yang bernama Budi. Yang sikapnya itu kurang disiplin begitu ya Bu ya. Dan Bu Ari ini merasa khawatir bila dan bisa berdampak buruk ya contohnya itu ya. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita dapatkan dari percakapan ini, Bu Ari? Nah, yang saya harapkan ini, saya melakukan diskusi dengan Bu Istiqomah nantinya, saya bisa mendapatkan solusi yang tepat, Bu, sehingga saya bisa mengatasi permasalahan murid saya tadi. Nah, bagaimana caranya agar si Budi tadi itu tidak telat datang ke sekolah seperti itu dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Baik, Ibu menginginkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan si Budi sehingga nanti menemukan langkah ya yang efektif agar si Budi itu berubah menjadi siswa yang disiplin. Nah, saya ingin bertanya nih Bu Ari, menurut Bu Ari itu indikator siswa dikatakan memiliki disiplin itu yang seperti apa Bu Ari? Hmm, Kalau menurut saya, indikator siswa yang disiplin itu yang bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Jadi, disiplin atau tepat waktu ketika mengikuti pembelajaran, yaitu tidak telat, kemudian mematuhi tata tertib sekolah, dan bertanggung jawab akan tugas-tugasnya di kelas. Seperti itu, Bu. Nah, saya sepakat dengan Bu Ari bahwa yang namanya indikator anak yang baik itu yang tadi tidak tepat waktu dan tanggung jawab. Siswa yang memiliki sikap tersebut pasti muncul
motivasi ya, motivasi kesadaran dirinya. Nah, kalau untuk siswanya Bu Ari nih yang bernama Budi, jika dinyatakan dengan skala angka saat ini, kira-kira berada dalam skala berapa ya? Misalnya di antara 1 sampai 10, Bu Ari. Iya, kalau menurut saya untuk perilaku Budi saat ini itu bisa dikategorikan itu di skala 6 Bu, karena saya melihat bahwa hampir setiap hari si Budi ini selalu datang terlambat seperti itu. Jadi kan dia tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi Budi sekarang berada pada skala 6 ya. Ini bisa dikategorikan rendah Bu Ari. Nah, kira-kira dari Bu Ari ini bisa menyampaikan apa penyebabnya? Kenapa kok si Budi ini tidak disiplin? Iya, jadi setelah saya mencari tahu itu, entah itu saya bertanya kepada teman dan yang bersangkutan, diketahui bahwa Budi itu ketika malam hari sering begadang, Bu. Jadi karena dia suka sekali bermain HP, jadi dia suka bermain game sampai lupa waktu seperti itu. Jadi tidurnya terlalu larut sehingga mengakibatkan dia paginya itu susah sekali untuk bangun pagi seperti itu. Nah, berdasarkan yang sudah disampaikan Bu Ari ini, bahwa tadi si Budi ini tidak disiplin karena bermain game online ya, sampai lupa waktu. Nah, lalu, dari situasi yang seperti itu, apakah pernah ada upaya yang dilakukan Bu Ari untuk mengatasi masalah ini? Iya, upaya yang sudah saya lakukan untuk selama ini dari perilaku yang budi yang ada di kelas saya itu, saya berusaha untuk menegur secara lisan, Bu, dan memberikan sanksi ya agar tidak jera dalam mengulangi perbuatannya. Saya juga tidak bosan-bosannya ya, Bu, untuk menasihatinya dengan pentingnya sekolah untuk masa depan, sehingga saya juga sudah membujuk untuk mengurangi bermain game. Jadi, nah, namun tampaknya sikap anak tersebut itu tidak ada perubahan seperti itu, jadi kayak sama saja seperti itu, Bu. Sebetulnya Bu Ari sudah melakukan upaya yang baik ya dan bersikap tegas dan berusaha menasehati anak itu mengurangi bermain game online. Walaupun dari upaya yang sudah Bu Ari lakukan ternyata belum nampak hasil yang efektif ya untuk merubah sikapnya. Lalu kira-kira apa hambatan yang Bu Ari rasakan? Kalau menurut saya merasa bahwa upaya yang saya lakukan belum berhasil merubah sikapnya, Bu. Iya betul sekali. Nah, hambatannya itu karena dari budi tersebut belum tumbuh kesadaran diri untuk bersikap disiplin seperti itu. Jadi, selain itu juga karena kurang kontrolnya orang tua dengan membiarkan anaknya itu bermain game sampai malam. Nah, padahal saya itu sangat menginginkan bahwa pihak keluarga Budi itu turut serta membantu untuk mengatasi masalah ini seperti itu. Misalnya agar motivasi belajarnya bisa kembali meningkat, kemudian bagaimana mengawasi Budi di rumah sehingga tidak bermain HP atau bermain game online sampai larut malam seperti itu, Bu. Oh, begitu. Dari penjelasannya Bu Ari nih, kira-kira adakah rencana yang bisa dilakukan Bu Ari nih untuk mengatasi sikap Budi nih agar menjadi disiplin? Ya, pertama ya mungkin yang bisa saya lakukan itu saya akan menerapkan disiplin positif kepada Budi di luar jam pelajaran dengan tujuan apa ya? Membangun hubungan yang baik antara saya dan Budi sendiri. Karena kan ketika saya mengatakan di dalam forum kelas takutnya Budi itu merasa tersinggung atau yang lain sebagainya, Bu. Jadi saya berencana untuk mempraktikkan segitiga restitusi dan saya akan memposisikan diri sebagai kontrol yang baik sehingga tidak berusaha mencari kesalahan namun memberikan solusi kepada Budi sebenarnya apa sih kebutuhan Budi yang belum terpenuhi begitu. Ya, Sehingga bagus. setelah saya melakukan tersebut, saya menganalisis ternyata kebutuhan yang belum dipenuhi Budi, yaitu rasa senang dan kasih sayang. Nah, saya merasa bahwa faktor eksternal berupa rasa senang yaitu motivasi untuk belajar
itu sangat rendah ya. Jadi Budi itu gampang merasa bosan atau tidak minat ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian, selain itu juga oh ya tadi untuk faktor internal ya, Bu, ya. Untuk faktor eksternalnya Iya. mungkin karena pengaruh lingkungan. Jadi karena banyak sekali dari teman-teman Budi di rumah, itu yang sudah Mmm. memiliki HP, seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang sudah memiliki HP dan bermain game sehingga Budi pun mau tidak mau jadi ikut terpengaruh seperti itu. Nah, saya sebagai guru di kelas di sekolah, saya berusaha menguatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran, yaitu tentang pentingnya arti disiplin, yaitu bagaimana menumbuhkan sikap atau motivasi intrinsik ya untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran dan juga saya menyampaikan apa saja dampak buruk bermain game online tersebut seperti itu. Nah, saya menyampaikan itu berusaha dengan cara yang baik-baik sehingga bisa diterima Budi dengan baik seperti itu, Bu. Bagus itu Bu, melalui penerapan tadi yang sudah Bu Ari sampaikan, disiplin positif, yakni restitusi, lalu Bu Ari sudah mengidentifikasi kebutuhan dan menguatkan keyakinan kelas. Ini diharapkan kan ada motivasi intrinsik ya pada diri siswa. Lalu tadi Bu Ari juga sudah menyebutkan komitmen. Nah, sekarang kira-kira, rencana yang lain atau rencana lain yang sebagai alternatif dari Bu Ari kira-kira apa ini? Oh iya ya, jadi untuk alternatif lain, selain tadi ya yang pertama kan saya sudah melakukan berbagai tindak lanjut. Kemudian untuk dengan pihak lain, saya berusaha untuk menjalin hubungan apa dan bekerja sama dengan pihak lain mungkin seperti itu, Bu, untuk mendukung dan menemukan solusi permasalahan ini, seperti itu. Nah, ide yang bagus Bu Ari. Nah, selain melakukan disiplin positif dengan restitusi, lalu identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan Ibu Ari sudah menjalin hubungan atau partner dengan berbagai pihak, lantas pihak mana saja yang kira-kira bisa membantu keberhasilan dari rencana Bu Ari? Kalau dari gambaran saya sendiri, ada beberapa pihak yang ingin saya ikut sertakan ya, Bu, dalam menangani masalah ini. Yang pertama yaitu nanti, mungkin kepala sekolah ya, Bu. Jadi untuk kepala sekolah nanti akan saya mintai tolong untuk memberikan bantuan berupa konseling atau saran atau masukan kepada saya yang membangun, seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, saya juga akan turut serta, meminta tolong kepada orang tua untuk mendukung agar melakukan pengawasan belajar di rumah seperti itu, seperti pembatasan permainan game online juga. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan rekan sejawat. Tujuannya yaitu mungkin siapa tahu di sekolah itu ada rekan sejawat yang bisa menyalurkan bakat minat dari Budi tersebut yaitu seperti bermain selain bermain game ya Bu mungkin bisa bermain sepak bola atau olahraga lainnya seperti itu. Wah, betul sekali dengan pertama tadi Bu Ari pihak koordinasi dengan kepala sekolah, orang tua, dan yang terakhir adalah teman sejawat. Sehingga nanti diharapkan ya Bu ya dari pihak-pihak tersebut dapat menunjang keberhasilan yang sudah Bu Ari rencanakan. Lalu nih Bu Ari, kira-kira ukuran keberhasilannya itu yang seperti apa ya Bu Ari ya? Ukuran keberhasilannya itu yang saya harapkan itu nantinya Budi bisa berubah, Bu. Jadi nanti dari dalam diri Budi itu sudah muncul motivasi. Jadi dia termotivasi dalam diri untuk bersikap disiplin, tanggung jawab, kemudian tidak terlambat dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah dengan baik sehingga dengan perubahan Budi tersebut saya tidak merasa khawatir dia akan tertinggal pelajaran seperti itu, Bu. Baik Bu Ari. Nah, setelah kita berbincang-bincang nih, kira-kira bagaimana nih perasaannya Bu Ari setelah kita berdiskusi? Ya, saya merasa lega dan senang, Bu. Awalnya kan saya belum ada bayangan, bagaimana saya menemukan cara atau solusi terkait permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah, setelah ini saya juga mendapatkan pencerahan atas masalah budi yang tidak disiplin ini tadi, seperti itu. Baik Bu, saya merasa nih tidak sabar nih menunggu kabar baiknya dari Bu Ari ya. Mudah-mudahan lancar dan membuahkan hasil yang diharapkan. Baik Bu, apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan?
Iya, tidak Bu, untuk sejauh ini sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas diskusi dan semoga nanti ada progres yang baik yang eh, akan saya temukan nantinya ya Bu. Nah, nanti jika ada perubahan atau progres yang baik, nanti akan saya kabari kembali kepada Bu Isti seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ari, tetap semangat ya. Iya. Iya, terima kasih. Demikianlah untuk kasus pertama ya Bu Ari ya. Iya. Nah, untuk kasus yang kedua nanti saya bertindak sebagai coachee, sedangkan Bu Ari bertindak sebagai coach ya. Langsung saja Bu Ari mungkin Iya, praktek ini ini ya. untuk kasus yang kedua ya. Untuk kasus kedua yaitu permasalahannya tentang peningkatan kompetensi, yaitu penggunaan IT, misalnya laptop dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah seperti itu, Bu Isti. Iya. Nah, ini langsung saya mulai saja, nggih. Iya, Bu Ari. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ari. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Isti. Bagaimana kabar Bu Ari? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Isti. Bu Isti bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Maaf nih, saya jadi mengganggu waktunya Bu Ari. Oh, tidak apa-apa, Bu. Ini kebetulan sudah selesai. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ari. Boleh Bu? Tentu saja boleh. Ada apa, Bu? Nggih, Bu? Ini masalah saya kok Bu. Ingin sharing saja dengan Bu Ari. Oh, ya begitu. Silahkan. Kita ngobrol santai saja ya, Bu ya. Iya, siap. Terima kasih Bu. Nah, ngomong-ngomong, ini apa ya yang ingin Ibu Isti bicarakan dengan saya? Kelihatannya serius sekali. Iya ini kok Bu, akhir-akhir ini saya merasa ada hal yang kurang nyaman. Saya ingin mendapat masukan atas kekurang nyamanan yang saya alami saat ini. Oh, begitu. Ya, semoga dari obrolan kita nanti bisa menjawab dan membantu Bu Isti ya mengatasi ketidaknyamanan yang Ibu rasakan saat ini. Nah, sekarang coba silahkan Bu Isti bisa menceritakan apa sih yang membuat Bu Isti merasa tidak nyaman saat ini? Begini Bu Ari, beberapa hari akhir-akhir ini murid saya itu tidak menuruti perintah saya. Mereka tidak memperhatikan pelajaran yang saya berikan, bermain-main sendiri saat pembelajaran. Khususnya ini pembelajaran pada muatan IPA. Mereka ini seakan-akan cuek pada saya. Loh, padahal seingat saya Bu Isti itu sangat dekat sekali nih dengan anak-anak, ya kan Bu? Iya, murid-murid memang dekat dengan saya, tapi sepertinya mereka tidak fokus saat pembelajaran, khususnya pada muatan IPA. Mereka kok hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, di sini Bu Isti melihat permasalahannya dari segi mana, Bu? Nah, ini loh Bu Ari, ketika pembelajaran IPA, saya kan membagi murid saya ke dalam beberapa kelompok. Nah, jadi ketika mereka bekerja kelompok, hasilnya itu seperti itu-itu terus. Kurang kreatif, dan ketika mereka itu melakukan presentasi, kurang mantap hasil presentasinya. Hanya seperti itu-itu terus. Oh, jadi ini di akhir proses pembelajaran ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan awal proses pembelajarannya Bu Isti? Apa dari awal memang anak-anak sudah tidak tertarik begitu atau bagaimana di awalnya mungkin Bu Isti bisa menceritakan seperti itu? Iya Bu Ari, jadi ketika di awal pembelajaran mereka itu enjoy, senang, semangat mengikuti pembelajaran. Nah, ketika saya memberikan perintah untuk berdiskusi dan menjelaskan kegiatan apa saja yang harus dikerjakan atau untuk didiskusikan, mereka itu mulai asal-asalan. Oh, jadi ini tuh dimulai ketika dibentuk kelompok ya, Bu. Nah, menurut Bu Isti, kira-kira ada masalah apa dalam kelompok tersebut? Ketika dibentuk kelompok, mereka banyak yang bermain sendiri. Lalu ketika diberi penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, mereka tidak mendengarkan dan saling mengandalkan teman.
Nah, selain itu juga, saat pembentukan kelompok, beberapa anak itu tidak mau bergabung dengan temannya. Mereka inginnya memilih teman sendiri untuk kelompoknya. Hmm, apa mereka belum siap ya Bu dibentuk kelompok-kelompok seperti itu sehingga mereka maunya bilang ke Bu Isti, saya tidak suka dengan kelompok ini Bu. Tapi dengan sikap seperti itu, apa mungkin begitu ya Bu? Sebetulnya saya sudah mencoba untuk menuruti mereka dengan sepenuh hati, Bu. Saya juga sudah membentuk kelompok itu berdasarkan jenis kelamin. Kemudian saya rubah lagi, sudah mencoba untuk mengumpulkan mereka sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kayaknya ya Bu Ari, saya lakukan ya Bu Ari, mungkin ada mentoring dari temannya dalam kelompok itu. Itu Bu yang belum saya lakukan kayaknya Bu Ari. Nah, oke, berarti sudah ketemu ya Bu ya. Berarti besok lagi Bu Isti eh, melakukan apa ketika melakukan kegiatan diskusi di kelas lagi? Kira-kira rencana Bu Isti apa yang akan dilakukan itu? Tadi kan sudah ketemu ya permasalahannya Iya Bu, dan yang solusinya. awal yang akan saya lakukan berarti saya betul-betul nih kepingin semua dari mereka itu melaksanakan diskusi yang baik, lalu memetakan kebutuhan siswa. Saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Di dalamnya diselingi ada permainan yang bisa menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam belajar. Oh ya bagus itu. Itu namanya Bu Isti harus bisa melihat peluang. Jadi ada peluang untuk Bu Isti melakukan pembelajaran sosial dan emosional loh ya di situ. Yang kemarin sudah kita bahas ketika pelajaran modul sebelumnya. Nah, ingatkah Bu Isti kalau begitu Bu Isti bisa melaksanakan hal itu kira-kira apa saja yang perlu Bu Isti siapkan nantinya? Yang akan saya siapkan ya, Bu, saya akan menyiapkan materi dengan menyesuaikan kebutuhan siswa, lalu menumbuhkan empati pada masing-masing siswa. Saya juga akan menyajikan materi dalam bentuk video, gambar, cerita pendek yang akan dimainkan oleh temannya. Kemudian saya juga akan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Ya bagus, bagus sekali itu tadi gambarannya Bu Isti. Nah berarti di sini Bu Isti akan melakukan pembelajaran sosial emosional ya dengan menyiapkan materi dalam bentuk video, kemudian tadi ada gambar, kemudian cerita pendek. Nah kira-kira dalam melaksanakan pembelajaran tersebut Bu Isti membutuhkan bantuan atau dukungan dari pihak lain tidak ya Bu? Ya pasti Bu, tentunya. Saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, dari kepala sekolah, teman sejawat, mungkin dengan kegiatan KKG dan lainnya. Kami membutuhkan saran dan ide-ide dalam penerapan pembelajaran sosial emosional dan yang lainnya. Oh iya, jadi saya juga, saya mendapatkan ini ya, saya suka sekali dengan jawaban Bu Isti ini. Sepertinya sudah terasa plong ya Bu, kalau sudah ketemu rencananya tadi yang sudah digambarkan. Kemudian Bu Isti juga sudah menemukan komitmennya, sudah tidak bingung lagi ya Bu, sudah tidak galau sepertinya ini. Sudah Bu Ari, sudah ketemu ide dan rencananya, sudah lega, sudah plong lah rasanya. Terima kasih Bu Ari sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu Isti. Terima kasih juga sudah mau berbagi dengan saya. Semoga kita bisa saling support untuk menjadi guru yang hebat. Ya, terima kasih Bu Ari. Mohon maaf jika sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Saya izin dulu ya Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iya, dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari kasus pertama dan kasus kedua, sekarang kita akan merefleksikan ya. Berarti untuk refleksi yang pertama, nanti Bu Ari yang mencoba untuk menjawab. Saya bantu untuk membacakan pertanyaannya ya Bu Ari ya. iya. Nah, dari refleksi yang kasus pertama, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu Ari?
Iya, menurut saya yang sudah baik selama percakapan tadi yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu, sangat berbobot menurut saya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, bisa menggali untuk menemukan sebuah solusi seperti itu, Bu Isti. Iya. Lanjut ya Bu Ari, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Iya, untuk percakapan yang tadi yang masih perlu diperbaiki, menurut saya yaitu seperti bagaimana, apa ya, memberikan pertanyaan dengan intonasi atau nada yang lebih, apa ya, lebih baik seperti itu, Bu. Jadi kan tidak ketika sebuah pertanyaan terkesan kaku, itu nantinya yang menjawab itu tidak bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam dirinya seperti itu. Dengan pertanyaan yang mungkin nanti bisa lebih lembut atau lebih pelan itu kan nanti bisa yang menjawab itu nanti bisa dengan sadar menjawab pertanyaannya itu dengan secara maksimal seperti itu, Bu. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan itu bagaimana caranya menyampaikan pertanyaannya dengan baik seperti itu, Bu. Iya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa yang menjadi Bu Ari lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh Iya, sebelum dan saat melakukan coaching? iya. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, ini yang pertama ya Bu, jadi di awal sebelum melakukan proses coaching ini, dilihat situasi kondisinya sudah seberapa nyaman sehingga nantinya ketika prosesnya itu tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Misalnya tadi ketika sebelum melakukan proses coaching ini saya akan berada di dalam kelas ya Bu, mungkin pintunya terbuka, saya tutup terlebih dahulu agar kondisinya lebih nyaman. Kemudian ketika saat coaching saya berusaha untuk menyimak menyimak pertanyaan dengan baik seperti itu sehingga saya bisa menjawabnya dengan baik seperti itu, Bu. Iya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bu Ari lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Iya, yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya, mungkin saya harus banyak-banyak lagi belajar bagaimana mendampingi atau bagaimana melakukan coaching yang baik sehingga eh, ketika saya menjadi coach itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Selain itu juga selain memberikan pertanyaan yang berbobot, saya juga bisa belajar bagaimana cara memberikan pertanyaan dengan nada atau intonasi yang baik seperti itu, Bu Isti. Iya. Tadi sudah terjawab ya untuk refleksi dan satu lagi Bu Ari ini tuliskan umpan balik dari koci Anda. Oh iya. Jadi kalau menurut saya tadi yang sudah Bu Isti sampaikan sebagai coach itu sudah sangat bagus ya Bu, sudah sangat relevan pertanyaan yang diberikan sudah cukup menggali informasi seperti itu. Jadi sudah baik, mungkin lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Iya. Sudah ya untuk refleksi kasus pertama. Untuk kasus kedua, monggo Bu Ari bisa membacakan pertanyaannya. Ya, yang pertama ya Bu Isti, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi? Iya, yang sudah berjalan baik dari coach maupun dari coachnya itu jalin hubungan atau kemitraan sehingga alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Coach bisa menjawab pertanyaan dari coach ya. Ya, seperti itu Bu Ari. Oh iya. Kemudian di percakapan yang tadi, apa kira-kira yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Isti? Ya, untuk ditingkatkan ini khususnya Bu Ari, karena yang namanya kos kan harus mempunyai kemampuan dalam menggali ya, apalagi untuk permasalahannya dari si coach. Berarti kan si coach ini perlu membuat atau berlatih dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Ini yang perlu ditingkatkan Bu Ari. Hmm, Apalagi dengan coach ini harus memiliki prinsip kreatif. Lalu coach juga harus menumbuhkan suasana yang santai, nyaman. Jadi sehingga si coach ini bisa nyaman, lebih, terbuka untuk menyampaikan mhm. ibaratnya permasalahan yang dialami oleh si coach. Iya, terima kasih Bu Isti. Kemudian yang ketiga itu, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum atau saat melakukan coaching? Iya, yang pertama yang harus, dilakukan yaitu mendengarkan dengan seksama. Jadi kita harus, mendengarkan apa yang misalnya dari coach, berarti kan coach harus mendengarkan,
dari coaching-nya dengan seksama, lalu membangun kolaborasi, terjalin, kolaborasi antara coach dan coachee. Ya, itu untuk pertanyaan ketiga, Bu Ari. Iya, selanjutnya mungkin, apa yang akan Bu Isti lakukan untuk memperbaikinya tadi, yang masih kurang atau perlu diperbaiki, seperti itu, Bu? Iya, terutama ini untuk berlatih lagi ya atau belajar lagi dalam berkomunikasi, karena yang namanya tugas coach itu kan mengarahkan si coachee, membangun kesadaran, lalu mengembangkan idenya, bukan membantu menemukan masalah dan Mmm. menjawab permasalahan, tapi menggali, membangun kesadaran dari si coachee. Seperti itu Bu Ari. Iya, terima kasih untuk jawaban refleksinya. Kemudian, Bu Isti mungkin bisa menyampaikan umpan balik seperti Ya. itu yang dirasakan pada saat coaching tadi, seperti Iya, itu. yang saya rasakan yang pertama nyaman Bu Ari, lalu senang. Kenapa? Karena ini Bu Ari ternyata sudah mumpuni nih sebagai coach, bisa membimbing sehingga saya menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya alami. Ya, Iya, demikian Bu terima Ari. kasih. Ya, terima kasih. Ini untuk direkamnya sudah selesai, begitu Bu Ari bisa langsung di save atau kita harus keluar dulu? Nanti biasanya seperti ini Bu sistemnya, ini ketika kita keluar nanti otomatis masuk ke Google Drive gitu, akan dikirim seperti itu. Oh Jadi gitu. nanti kita lihat ini waktunya apakah sudah ini kayaknya teman-teman yang lain sudah. Oh sudah ya. Oke. Oh, berarti untuk hasil rekaman kan misalnya Bu Ari mau stop di situ tidak bisa ya? Berarti ketika Enggak, tidak kita bisa. Berarti nanti otomatis akan dikirimkan ke email Bu Isti. iya, terima kasih. Oke, kita Mungkin di print screen dulu ya Bu, biar tidak oh lupa iya, ini slide. lupa kemarin kita lupa. Monggo monggo monggo. Ya, sebentar. Ya, sudah. Ya, Iya. hampir terlupa lagi ya Bu Ari ya kemarin kita sempat terlupa. Ini satu kali sudah cukup Bu, sudah. Oke. Ya kita akhiri ya Bu Ari, kita bisa lanjut ke room utama seperti itu. Iya, sudah Bu Isti. Terima kasih Bu Ari. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.